You
Tuhanlah yang berdaulat atas kami Tuhan Yesus. Saat ini ya Tuhan, kami mau mulaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan bertahtalah atas setiap pujian kami Tuhan. Sehingga kami boleh sama-sama menikmati hadirat-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semua rangkaian ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami hidup. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yang bersuka cita pada malam hari ini lambaikan tangannya. Tinggi-tinggi. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Kita serukan nama Yesus pada malam hari ini. Karena Tuhanlah yang besar, Tuhanlah yang maha kuasa dalam hidup kita. Haleluya. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja
Engkau Bapa yang mengasihi kami. Haleluya Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hadiah baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di sejalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya dalam hidupku, di dalam hidupku. Haleluya. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, yang ku pandang. Amin Tuhan. Selama hidup, haleluya. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Katakan lagi, Kau Bapa yang mengasihiku. Haleluya Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di sejalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Di dalam hidup Yesus, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, yang ku pandang. Haleluya Tuhan. Selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidup.
karena bukti penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang tidak pernah ada habis-habisnya di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menjadi Bapa yang begitu setia Tuhan. Malam hari ini Tuhan Yesus, kesempatan yang ada Tuhan, untuk kami boleh kembali Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami Tuhan Yesus, menaikkan setiap puji-pujian yang ada Tuhan Yesus. Biarlah itu semua boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Biarlah itu semua dari ungkapan hati kami yang paling dalam Tuhan Yesus, bahwa Engkau Yesus segala-galanya di dalam kehidupan kami. Selama kami memandang Tuhan perjalanan kehidupan kami, biarlah Tuhan Yesus yang menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu bertata Tuhan di hati kami Tuhan. Telinga kami boleh mendengar, hati kami boleh terbuka Tuhan. Hati kami boleh didewasakan dengan firman-Mu, boleh dikuatkan dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri. Tolong ambil posisi seperti ini ya. 5 gitu ya. Oke, yuk mari silakan. Ini 5 yang sini dulu. Terserah milih yang seragam, rambutnya panjang, rambutnya keriting atau ini terserah. Ayo ini yang sudah siap tinggal duduk aja ini. Tinggal duduk ini duduk ini. Jangan dekat-dekat, ini sudah ini satunya sini aja, satunya sini supaya agak lebar ini. Jangan dekat, terlalu dekat itu. Oke, bagi 4 enggak apa-apa. Oke dah. Oke, sementara agak menghadap ke sini dulu. Tapi nanti posisikan tetap melingkar ya. Oke, ini rata-rata paling muda umur berapa ya? 20. Umur berapa kamu? 15 ya. Paling tua? 57 ya, paling tua ya. Mesti ngomong. Oke, saya ingin mengajak kalian begini ya. Dalam kehidupan kalian, pemuda ya. Aktivitas hidup kalian baik di kampus mungkin ya yang kuliah juga hari-hari. Coba sharingkan sebentar. Kira-kira apa yang menguasai di dalam kehidupan kalian itu yang dilakukan? Kalau boleh saya katakan seperti gaya hidup itu ya, gaya hidup. Saya menemukan begini, gaya hidup menurut Kamus Bahasa Indonesia ini pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia dalam masyarakat. Nah, seusia kalian ini coba kalian sharingkan sebentar, apa pola tingkah laku sehari-hari di seusia kalian itu di sehari-harinya itu apa sih yang dikerjakan? Oke, ayo sharing ngomong-ngomong. Coba temukan coba. Apa yang mendominasi? Yang mendominasi dalam kehidupan kalian? Tiduran, enggak apa-apa, cangkruan. Apa kira-kira? Kalian menemukan apa? Yang menguasai selain sekolah dan kuliah loh ya, selain sekolah dan kuliah ya. Tadi yang tamburin tadi ngilang di mana ini? Oh. Sudah ketemu? Apa menemukan apa kalian di usia kalian itu hari-harinya? Apa? Gak apa-apa, jujur aja. Apa? Latihan. Latihan di gereja apa latihan? Oh, bulu tangkis. Kalian tanding sama saya belum pernah menang lagi. Latihan. Yang pada umumnya ya, seusia kalian kalau atlet, kalau penyanyi mungkin hari-harinya diisi seperti itu ya. Apa menemukan apa lagi? Ini Rizky latihan ya, harinya diisi dengan latihan bulu tangkis. Apa ngopi? Ngopi itu hampir tiap hari kira-kira ada yang tiap hari ngopi gitu. Di rumah. Apa menemukan apa di sini? Apa guys? Yang kalian amati, bukan yang kalian lakukan, yang kalian amati. Apa? Halo. Di sini temu apa? Menemukan apa di sini? Sembarang, maksudnya overthinking itu yang dipikirkan ya. Tertekan. Apa?
Tidur. Apa lagi? Apa? Zumba. Ini ngeden ini apa ini? Ini tadi menemukan apa yang sini tadi? Apa? Healing ya. Oke. Coba sekarang begini. Temukan beberapa hal atau beberapa aktivitas kebiasaan sehari-hari yang bisa dibanggakan di hadapan Tuhan. Apa kira-kira? Kalau tidur tadi, ya kira-kira Tuhan senang ya, karena Tuhan memberkati orang pada waktu tidur. Apa yang kira-kira dari seusia kalian itu aktivitas kegiatannya itu ada sesuatu nilai yang bisa dibanggakan di hadapan Tuhan? Apa? Apa satu kelompok bawa mic sendiri-sendiri, coba salah satu ngambil, yuk mic-nya. Supaya bisa didengar. Bawa 4 berarti. Tempatnya atau dibantu tuh ditampani. Set, tampani dari sini. Apa? Temu? Sebentar. Ayo, cepat. Apa? Ayo. Wes itu terlalu apa ya? Ya bermanfaat yang mana maksudnya? Saat teduh, wow. Saat teduh. Sama lagi, yuk. Apa ini? Nemukan apa? Agak dekat. Biar ngobrol lebih enak. Memikirkan masa depan, Om. Memikirkan masa depan. Memikirkan masa depan. Masa depan dipikirkan aja. Apa ini? Apa kira-kira? Terlalu anu ya. Yang spesifik itu loh. Wes ngomong ya, ayo. Apa? Saling membantu. Biar didengar. Ayo apa? Nita, sama? Apa tadi? Membahagiakan orang tua. Contohnya orang tua capek dipijeti gitu ya. Apa lagi? Mana? Ngambil mic kamu, ngambil mic satu. Ada lagi? Oke. Begini, teman-teman. Kira-kira apa sih yang harus kita kerjakan di dalam hidup ini sehingga ketika kita mempertanggungjawabkan kehidupan ini, ya, Tuhan ngomong begini, baik sekali nak perbuatamu gitu ya. Atau gaya hidup yang bagaimana? Yang seharusnya dibangun seorang pemuda di dalam Tuhan ini. Duh, rundingan loh. Kalau tadi kan kebiasaan dilakukan, sekarang seharusnya bagaimana sih? Atau begini, biasanya kalau sekolah gitu ya, kalau ulangan enggak bisa, itu paling penak solusinya apa? Menyontek. Nyontek ya. Artinya ada contoh. Ya, contoh yang harus dilihat. Nah, dalam hidup ini tentunya juga seperti itu. Katakanlah ini para pemusik ini. Pernah enggak ngamati gayanya bermain musik Markus drum. Pernah enggak ngamati gayanya drummer yang Sering, Om. sering, pasti. Rizky pernah enggak ngamati pebulu tangkis? Pernah, tapi kamu enggak pernah ngamati permainan saya ya? Pernah, saya juga kalau punya pemain idola itu saya amati gimana gerakannya, saudara. Nah,
Dalam hidup ini sebetulnya siapa sih yang harus kita amati supaya hidup kita ini benar-benar berkenan kepada Tuhan? Gaya hidup siapa ini? Pak Gembala? Pak Edi? Bu Gembala? Gaya hidup siapa kira-kira? Halo, setuju Tuhan Yesus? Coba disaringkan, gaya hidup Tuhan Yesus bagaimana sih? Dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Apa yang hari-hari mereka Tuhan Yesus kerjakan itu? Ngomong, kamu di sini jangan ngomong tadi. Apa kira-kira yang dilakukan Tuhan Yesus itu dalam sepanjang kehidupannya itu kalian menemukan apa? Dia memiliki gaya hidup gimana Tuhan Yesus? Saling mengasihi. Mic-nya dipakai biar dengarnya. Apa? Saling mengasihi. Apa? Suka membantu. Suka membantu apa? Mana ini Mbak Mik? Menjaga Taat, Om. kekudusan. Taat apa? Taat firman Tuhan. Taat firman Tuhan. Terus sini apa ini? Berdoa, apa lagi? Menolong. Terus fokus daripada apa yang dikerjakan Tuhan Yesus itu kemana sih arahnya? Ada enggak target yang dikerjakan Tuhan Yesus itu? Dia mengasihi, dia menolong, dia berdoa, terus dia apa tadi lagi? Tuhan Yesus peduli sesama dan sebagainya. Sebenarnya dia punya target apa ini? Temu enggak? Kalian menemukan enggak? Coba disaringkan. Ketemu, Apa? menyenangkan hati Allah dan memperdamaikan kita dengan Allah. Menyenangkan hati Allah atau seringkali katakan menyenangkan hati Bapa. Setuju? Setuju. Setuju. Kalau Yesus punya gaya hidup menyenangkan hati Bapa, seharusnya apa yang kita bisa teladani? Kita menyenangkan hati siapa? Hati Tuhan. Setuju? Kalau itu yang terjadi, kira-kira berapa persen kalian sudah miliki dalam hidup ini untuk hidup yang menyenangkan hati Tuhan? Raffi katanya 85% ya. Sebentar, setuju enggak? Kalau sebetulnya kita sebagai pemuda pun kita harus mengikuti apa yang Tuhan Yesus mau lewat firman-Nya. Setuju? Coba kalian baca atau slide-nya saja Markus 10, Markus mana? Markus 10 ayat 45. Coba perhatikan ayat yang luar biasa ini. Markus 10 ayat 45. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya menemukan begini teman-teman. Ternyata gaya hidup Tuhan Yesus itu ketika ada di dunia ini, dia ini melayani. Mengasihi tadi termasuk melayani, peduli dengan sesama, menolong, apalagi banyak hal. Coba perhatikan ya, perhatikan di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Saya menemukan Tuhan Yesus itu tidak pernah dia memikirkan dirinya sendiri. Satu yang pernah ketahuan ketika doa di Taman Getsemani. Ketika dia memikirkan dirinya sendiri, dia mulai menolak. Tetapi dia kemudian sadar. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Artinya semua dikembalikan. Nah, coba mari kita akan belajar yang namanya melayani. Mengapa ini harus terjadi dalam kehidupan kita? Karena kita belajar menyenangkan hati Tuhan. Amin. Coba disaringkan. Mengapa? Ya, mengapa sih orang Kristen kok dituntut untuk melayani? Coba disaringkan lagi. Kalian setuju bahwa kita ini harus melayani Tuhan? Setuju ya? Coba temukan alasan yang kuat supaya ketika kita nanti melayani Tuhan, kita memberikan satu hal yang luar biasa dan kita tidak pernah bosan atau tidak pernah kita ini
waleh, apa bosan waleh apalagi ya. Capek, cegeh. Coba, mengapa alasannya kuat itu gimana? Supaya kita ini kuat dan tetap setia. Lili, silakan. Mic-nya buat ngomong ya. Om, Ya, ya nak. Ya, katanya teman-teman ya. karena Tuhan lebih dulu melayani. Karena Tuhan lebih dulu melayani. Makanya kita harus melayani. Ada yang lain? Ya, gimana? Mari. Membalas kebaikan Tuhan. Karena membalas kebaikan Tuhan. Oke, ada yang lain lagi? Kalau yang di sini katanya idem gitu ya. Oke, 2 hal ini saja. Yang pertama tadi apa? Karena Tuhan lebih dulu melayani. Yang kedua karena untuk membalas kebaikan Tuhan. Kalau kedua alasan ini terjadi dalam setiap kehidupan pelayanan kita, kira-kira pernah enggak kita memiliki satu perasaan atau sikap kita ini menjadi aras-arasan? Kalau kedua alasan ini sudah kita hidupi. Bisa enggak kita merasa capek kemudian bersungut-sungut? Kalau alasannya seperti ini tadi, karena Tuhan lebih dulu melayani kita. Karena untuk membalas kebaikan Tuhan ya. Kira-kira sangat mungkin enggak? Atau prosentasenya besar enggak? Kita kemudian melayani di tengah-tengah pelayanan kita kemudian bersungut-sungut, ngomel, bahkan sampai mutung dalam pelayanan. Mungkin enggak kalau alasannya 2 ini tadi? Apa yang menyebabkan enggak? Ya, saya ingin membawa kalian begini ya. Jadi jangan sampai ketika kita melakukan dalam hal ini pelayanan, melayani, kita ada di dalam satu kondisi kemudian kita ini merasa capek, merasa ogah-ogahan, merasa kita ini terlalu banyak. Karena sudah tidak ada lagi ya, karena kita sudah banyak memuji Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kemudian malaikat ngomong begini, memangnya wis kakean. Ya. Kalau alasan kita ini melayani karena Dia yang terlebih dulu melayani kita, maka tentunya hidup ini ada satu semangat yang selalu baru dalam hidup ini. Karena apa? Kita bagaikan sudah pernah berhutang gitu loh ya. Seperti hubungan anak dengan ibu, orang tua. Orang tua kita kan sudah melayani kita, nyewoi kalian, ya dengan kasih. Kalau anak ngerti bahwa ibunya dulu pernah melayani dengan sungguh-sungguh, maka anak yang baik itu pasti dia akan membalas kasihnya dengan melayani ibunya. Kalau sampai hari ini kalian usia seperti ini kemudian masih tidak pernah melakukan sesuatu terhadap orang tua, ya dipertanyakan. Ini anak sing piye gini gitu ya. Jadi mari kita temukan alasan mengapa kita ini melayani. Nah, kembali coba disarankan. Sebetulnya untuk siapa sih kita melayani? Setuju untuk Tuhan? Setuju untuk Tuhan? Pasti semuanya untuk Tuhan? Coba perhatikan begini. Apa yang terjadi ketika seseorang itu melayani tapi tujuannya untuk dirinya sendiri? Yuk coba disaringkan. Apa yang terjadi dalam pelayanan itu? Ini kok diam-diaman tuh nih. Agak mendekat lagi supaya. Apa yang terjadi ketika seseorang melayani? Oke, sekarang fokusnya pelayanan di gereja dulu aja. Pelayanan pekerjaan Tuhan supaya tidak melebar ya. Ketika melayani pekerjaan Tuhan, apapun itu WL, singer, musik, tamborin, terima tamu,
ketika fokusnya untuk menyenangkan dirinya sendiri, tujuannya menyenangkan diri sendiri, kira-kira apa yang terjadi dalam pelayanan itu? Ya, silakan Rahel. Rahel. Semua pelayanan yang dilakukan itu bisa sia-sia, terus bisa buat batu sandungan bagi orang lain. Contohnya alasan buat batu sandungan maksudnya gimana? Kesandung. Kok batu sandungan? Ayo silakan. Ketika ada orang yang melayani tapi buat dirinya sendiri itu semua yang ia lakukan itu sudah tidak berguna lagi ke Tuhan gitu. Ya, Tuhan pasti tahu, berarti tidak mungkin menyenangkan hati Tuhan. Tapi apa yang terjadi bagi si pelayan itu, si orang yang melayani itu, kalau fokusnya, tujuannya untuk menyenangkan dirinya sendiri? Tidak menjadi berkat bagi orang lain juga. Tidak menjadi berkat bagi orang lain Tidak juga. bisa menjadi berkat orang lain. Ya, apa Jenny. yang ia lakukan itu akan dia tuai di akhir. Ya, apa Jenny? Saat pelayanan itu untuk diri kita sendiri, kita akan merasa sombong atas pelayanan yang kita lakukan. Iya, sombong. Terus lain lagi? Ayo sini, diem-dieman. Mungkin kalau dari sini mungkin akan merasakan kecewa jika misalnya pelayanan kita tidak sesuai dengan ekspektasi, terus juga merasakan egois jika tidak kayak orang lain tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Iya, merasa kecewa ketika orang lain tidak memperhatikan. Iya. Kalau sini apa? Ayo, kamu pasti bisa. Tidak menjadi berkat dan jatuhnya nanti malah menjadi dosa untuk kita. Ya, yang jelas memang Tuhan tidak berkenan. Tapi efek samping dari si pelayan itu sendiri tadi, ketika fokus kita untuk diri kita sendiri, ketika kita tidak mendapat sesuatu, baik itu misalnya apa? Kalau untuk dirinya sendiri kita harapannya apa? Pelayanan kita diapakan oleh orang lain? Dipuji, apalagi? Dilihat, diakui, dikasih like, komen. Dan ketika kita tidak mendapatkan itu, apa yang terjadi? Kecewa. Terus setelah kecewa, kalau tidak bisa sadar, bisa mundur pelayanan. Apalagi? Pindah gereja bisa? Bisa. Gembalanya disatru bisa? Kira-kira yang punya motivasi seperti itu di ruangan ini ada enggak? Ya enggak mungkin ada, amin. Maksudnya enggak mungkin ada yang mengaku. Ya coba kita kenali ya, kita kenali. Pernah ya, ini saya buka dulu ya, waktu Opa Teddy ya. Saya suruh memimpin kuis, artinya ada ide saya punya kuis gitu. Kemudian saya sampaikan kepada Opa, ini Opa kuisnya begini-begini. Terus lah sama Opa tadi kok saya punya gelagat kok yang melayani bukan saya. Mesti yang punya ide saya kan saya yang disuruh tak. Saya wis muangkel duluan ya. Iki carane ngene aku ya rugi deh. Tapi ternyata itu hanya asumsi, ternyata juga dikembalikan kepada saya. Nah, ketika kita ini fokus untuk diri kita sendiri, maka ketika kita tidak mendapatkan sesuatu, pasti yang namanya kecewa. Ruginya kita rugi diri sendiri, kita juga rugi di hadapan Tuhan. Terus sebenarnya saya pengen ya yuk kalian yang terlibat dalam pelayanan, fokusnya pelayanan di gereja dulu aja ya, tidak usah terlalu luas. Yuk kita benahi sikap hati kita. Tujuan kita melayani itu adalah untuk Tuhan. Di dalam Matius pasal 26, Matius 26 ayat yang ke-40, Matius pasal 26 ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka, waduh saya salah tulis ini berarti. Tolong dicarikan ayatnya seperti ini bunyinya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ternyata pelayanan
Itu ketika kita ini benar-benar mau melakukan sesuatu sekalipun tidak dilihat, sekalipun itu golongan orang atau yang dikatakan di sini yang paling hina. Karena kalau fokusnya untuk dirinya sendiri, pasti kita juga pilih-pilih ya orang. Nah coba di pemuda ini saja dulu, atau melingkar lagi meluas lagi di remaja. Pernah enggak kalian itu melakukan begini? Ketika ada teman yang seorang diri, baik teman lama atau baru. Kalian punya hati, tak kancanane ya. Supaya dia juga percaya diri, supaya dia ini merasa ada yang menghargai. Atau malah pura-pura enggak dengar, pura-pura enggak tahu saudara. Kalau pura-pura enggak dengar itu budeki, kalau pura-pura enggak tahu, ini ceki. Pernah enggak kalian lakukan itu? Nah kira-kira apa komen Tuhan di hadapan Tuhan kepada kita kira-kira? Ini sederhana ya teman-teman, ini sederhana sekali. Mengapa banyak orang juga kecewa ketika datang di gereja? Karena salah satunya juga melihat pelayanan kita. Wis terima tamu nih loro untu. Terus duduk ranek sing nyopok ya. Nah, hal-hal seperti ini yang Tuhan mau. Itulah sebabnya mari kita belajar bahwa fokus kita dalam melayani adalah untuk Tuhan. Kalau fokus kita hanya untuk diri kita sendiri, capek yang terjadi. Kalau fokus kita untuk diri kita sendiri, kecewa yang terjadi. Nah sekarang pertanyaannya begini, melalui apa sih kita ini bisa melayani Tuhan kira-kira? Meliputi apa saja, melalui apa? Di gereja ini dulu, melalui apa? Apa saja yang bisa kita berikan untuk Tuhan? Apa? Talenta. Apa lagi? Apa? Apa? Mengajar. Mengajar. Apa lagi? Senyum bisa enggak? Bisa. Bisa. Terus perawatan tubuh bisa enggak? Dengan merawat tubuh dengan baik, maka kita masuk kategori melayani Tuhan. Bisa. Kalau enggak merawat tubuh, apa yang terjadi? Tidak dihargai orang lain. Misalnya bibinya enggak enak gitu loh, apa yang terjadi? Melalui apa? Melalui seluruh kehidupan kita, setuju? Makanya begini, saya pengen teman-teman ini ketika apa yang kalian pakai, apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian lakukan, yuk kita belajar bahwa ini bukan untuk diriku sendiri. Ini untuk Tuhan dan melalui kehidupan kita ini supaya ketika orang melihat, orang mendengar, orang termasuk membau ya. Ya jujur loh saudara, ada loh pembeli di saya itu langsung datang langsung pulang. Terus tak selidik loh, ternyata ada salah satu karyawan itu ini enak saudara. Ya itu penting sekali, makanya mari kita belajar di sini. Apa saja yang Tuhan percayakan dalam hidup ini, setiap kelebihan kita, yuk kita berikan yang terbaik. Dan tidak ada alasan bagi seseorang berkata, aku tidak punya apa-apa, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Simpel saja tadi, senyum saja tadi. Kita perhatian dengan orang. Ya, memang kadang ya, pengerja jangan tersinggung ya. Kadang pengerja itu menjadi penghalang anak muda melayani. Yang penghalangnya gimana? Coba kalau tidak ada pengerja, kira-kira si noto kursi siapa? Ya, jadi penghalangan dalam arti tanda kutip ya. Dulu tidak ada pengerja. Ya yang semua yang ngerjakan jemaat. Sekarang ada pengerja mentang-mentang ada pengerja ngapain aku tahu kursi saudara. Ada enggak di sini yang selama jadi kaum muda belum pernah numpuk kursi, ada enggak?
Ini sederhana sekali loh ya. Ketika ada yang lain yang makin noto, terus pura-pura enggak dengar, melipir terus langsung turun. Pengalaman saya ya, ketika kamu muda dulu, ketika saya bisa terlibat dalam pelayanan. Jadi saya dulu di Lodoyo ya gerejanya ya sini sampai sini ya hampir notok itu. Bawa kunci gereja ya. Dikasih ngepel gitu sendirian enggak apa-apa. Enggak ada orang lihat, enggak ada orang yang tahu. Saudara. Dan ketika saya melakukan itu dengan sungguh-sungguh, ketika saya melakukan dengan senang hati, ternyata buah yang saya dapat ini ya ketika sampai hari ini. Ternyata Tuhan begitu luar biasanya menolong, memberkati ketika masa sekolah, masa bekerja, sampai masuk rumah tangga. Dan saya terlalu yakin apa yang saya tabur itu juga yang saya tuai. Nah itulah sebabnya mari apa saja yang sempat timbul di dalam pikiranmu untuk lakukan sesuatu dalam pekerjaan Tuhan ini lakukan. Nah yang terakhir begini, saya ingin mengajak kalian sharing begini. Apa sih hambatan terbesar anak muda itu sehingga dia tidak bisa melayani dengan baik? Pelayanan tanda kutip di gereja saja. Ayo sharingkan, apa hambatan terbesar yang menjadi penghambat, yang menjadi yang membuat pelayanan itu tidak benar, pelayanan itu tidak bisa maksimal, pelayanan itu tidak bisa berkembang. Apa hambatan terbesar dalam hidup pelayan-pelayan ini? Ya silakan, siapa? Rasa ingin memegahkan diri sendiri, Om. Rasa ingin memegahkan dirinya sendiri. Ini pendapat umum atau pengalaman pribadi? Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Apa ada yang beda dengan Markus? Aku pengen jawab. Apa tadi? Rasa apa tadi Markus? Rasa ingin memegahkan diri sendiri. Rasa ingin memegahkan dirinya sendiri. Ada alasan, ada yang menemukan beda? Perselisihan antar pelayan, Om. Ini saya ngomong apa ya? Perselisihan antar pelayan, oke. Tingkat-tingkat ya, saya tidak nyatet. Memegahkan dirinya sendiri, perselisihan antar teman. Oke, yang 3 kelompok ditunggu. Malas. Oke. Egois. Egois, oke. Gengsi. Yuk ada 5 ya. Memegahkan dirinya sendiri, perselisihan teman, egois, gengsi, malas. Coba di 5 ini saja saya tambahkan. Akar semuanya ini apa kira-kira? Kita temukan akarnya, nanti kita cabut sama-sama ya. Malas, memegahkan dirinya sendiri, perselisihan dengan teman. Satu-satu aja, memegahkan dirinya sendiri. Berarti akarnya di mana ini? Ya dirinya sendiri, betul. Memegahkan dirinya sendiri berarti memikirkannya dirinya sendiri, betul. Ini berarti memikirkan dirinya sendiri, setuju? Ya karena apa ya? Memikirkan diri sendiri karena mindset kita pelayanan itu cuma rutinitas, Om. Makanya ya itu tadi rasa yang memegahkan diri sendirinya itu. Boleh enggak karena berarti egois itu, memikirkan dirinya sendiri? Ya boleh. Gunanya malas. Kalau ada seseorang malas itu kira-kira akarnya permasalahan di mana sih? Setuju? Malas itu karena egois, memikirkan dirinya sendiri. Setuju enggak? Loh kok guyu tuh? Malas. Halo, perhatikan, malas itu setuju enggak? Itu karena memikirkan dirinya sendiri. Iyalah. Kurangnya motivasi. Kan aku kok kesel no. Aku kok repot, aku kok. Oke. Dua-duanya karena memikirkan dirinya sendiri. Kalau egois rata tekoi. Egois otomatis memikirkan dirinya sendiri. Perselisihan tadi. Mengapa anak muda itu berselisih?
sampai jamba-jambaan. Ada Gitu iri. konsepnya. Iri, benci, egois. Iri, benci. Ada yang terpendam terus Tapi nggak akar diungkapkan. yang paling kuat apa ini? Iri, egois juga Om. Itu semua terutama Om. Nggak pengalaman loh Om, maksudnya ini menyampaikan. Kalau orang tidak memikirkan dirinya sendiri bisa enggak iri? Kalau orang itu tidak memikirkan dirinya sendiri, bisa enggak iri? Tidak memikir, artinya hidupnya tidak fokus pada dirinya sendiri. Bisa enggak orang itu iri? Bisa. Enggak. Enggak bisa. Iya. Kuncinya ya akarnya di egois tadi. Mengapa iri? Mengapa marah? Mengapa kecewa? Karena yang dipikir dirinya sendiri. Yang tadi apa yang tadi? Gengsi. Gengsi itu akarnya di mana? Udah, mikir aja sih, mikir di. Ayo, ditolong. Gengsi itu gimana? Karena insecure sama yang lebih jago. Apa? Apa gue gak ngerti aku? Tidak percaya diri Om. Tidak percaya diri kok gengsi toh? Apaan tuh? Gengsi bukan rendah diri kan? Minder Om. Ini tadi kamu gengsi apa rendah diri? Loh jatuh kanan? Minder Apa Om. tadi? Maksudnya minder apa gengsi? Malu, minder berarti. Nggak percaya diri, oke. Apa alasan kuat seseorang itu nggak percaya diri? Karena merasa dirinya kecil. Karena merasa dirinya nggak mampu. Karena merasa dirinya bodoh. Orang yang minder, orang yang merasa dirinya itu kurang. Kira-kira ketika orang itu diubahkan sedemikian rupa akhirnya menjadi punya banyak kelebihan, apa yang terjadi dengan orang itu? Apa? Sombong. Sebetulnya orang yang rendah diri itu sebetulnya di hati yang paling dalam itu ada sisi-sisi apa ya, bibit kesombongan loh. Kan hati-hati. Solusinya paling tepat gimana? Ya belajar menghargai apa yang Tuhan sudah punya berikan dalam hidup ini. Jadi kalau kalian menemukan dari sharing ini, sebetulnya hambatan terbesar seseorang itu tidak bisa maksimal dalam pelayanan ini karena apa? Karena apa? Mementingkan dirinya sendiri. Seringkali saya amati dalam banyak hal, baik di organisasi, di keluarga, di pekerjaan, termasuk di gereja, di pelayanan, atau di apa saja ya. Ketika di situ ada roh yang namanya mementingkan dirinya sendiri, maka itu menjadi kacau dan tidak bisa maksimal, tidak bisa maksimal, apalagi di hadapan Tuhan. Makanya kembali tadi. Fokus kita melayani Tuhan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan hati Tuhan. Sebab itu jangan sampai kita ini coba-coba kemudian yaitu mengalihkan atau kita bergeser dari fokus ini. Saya bangga dengan kalian ya yang terlibat dalam pelayanan. Saya bangga sekali. Cuma itu akan menjadi sia-sia ketika apa yang kalian lakukan itu sempat mencuri kemuliaan Tuhan. Artinya kita ini yaitu menonjolkan dirinya sendiri. Terus sebenarnya seperti tamborin atau singer ketika lagu penyembahan, coba belajar konsentrasi. Kalau tamborin mungkin tidak merem ya, tapi coba ekspresi kalian ubah sedemikian rupa, bukan diubah ya, artinya benar-benar ngikuti lagu dalam penyembahan itu. Karena saya masih menemukan ini lagunya penyembahan tapi ekspresinya tolah jangan-jangan nyari sesuatu gitu ya. Ya Pak belajar.
Karena ketika kamu mengikuti lagu itu, benar-benar tinggal atau masuk di dalamnya, maka itu akan menjadi luar biasa. Gerakannya sama, singer suaranya sama. Tapi ketika ekspresi, ketika kita terlibat di dalamnya, termasuk pemain musik ya saudara. Ya, termasuk juga pengkhotbah ya. Coba kalau kita ngomong bersukacitalah saudara, kita diberkati Tuhan makanya bersukacitalah. Tapi baik mencucu, gak bisa, makanya harus kita ekspresikan juga, kita terlibat di dalamnya, menghidupi itu. Dan baru kalau itu terjadi, wow. Dan sangat sulit sekali kita ini bisa melayani secara maksimal kalau tadi ditumpangi dengan kepentingan dirinya sendiri tadi. Terus sebenarnya malam hari ini yuk kita belajar ya. Jangan sampai kita ini rugi dunia akhirat. Ngerti maksudnya? Malam minggu enaknya gimana ini? Ngapain nongkrong saudara ya. Kita harus datang ke gereja. Waktu kita habis. Ada yang latihan sebentar lagi? Latihan. Ini bagi anak muda sesuatu pengorbanan loh saudara. Tapi begitu kita berkorban, hari Minggu mestinya dolan kita harus melayani. Ada juga yang mungkin sampai 3 sesi ya. Itu rugi secara dunia. Rugi di akhirat kapan? Ketika apa yang kita kerjakan di dunia ini ternyata Tuhan tidak suka. Tuhan tidak respect sama sekali apa yang kita lakukan. Karena apa? Karena kita coba sudah mulai mencuri kemuliaan Tuhan, mementingkan diri kita sendiri. Itu seringkali saya katakan itu kita rugi dunia akhirat. Wis kehilangan waktu, kehilangan tenaga, pikiran, ternyata pelayanan kita tidak diperkenan oleh Tuhan. Terus itulah sebabnya yuk mari kita belajar. Kita terus kelola hati ini, kelola pikiran ini, sikap kita, hidup ini. Sehingga hidup kita benar-benar untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Yuk kita, mari pemain musik, singer bisa bantu saya. Saya ingin mengajak kita nyanyi satu pujian yang berkata, Ku bawa kepadamu oh Tuhan persembahanku ini, ku ingin engkau menerima korban syukur melalui pujian. Mari, ya yang singernya yang sekarang bawa mic aja wes, suwen. Ayo kita bangkit berdiri. Menghadap ke sini no. Ku bawa kepadamu oh Tuhan persembahanku ini, ku ingin engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Sekali lagi katakan, ku bawa kepadamu Tuhan. Ku bawa kepadamu oh Tuhan persembahanku ini, ku ingin engkau menerima
boleh dikatakan tak pernah ku bawa. Mari kita ambil saat teduh sebentar, beberapa menit saja. Coba kenali hatimu, kenali sikapmu ketika engkau melayani, kenali pikiranmu. Adakah engkau benar-benar menjadi satu pribadi ketika melayani? Menjadi pribadi yang dibanggakan oleh Tuhan. Atau mungkin kau sudah mulai bergeser motivasimu, alasanmu, sikapmu bukan kepada Tuhan, bukan nama Tuhan yang dipermuliakan, tetapi nama dirimu yang ingin dibanggakan. Tuhan Yesus, Engkau mengenal setiap anak mudamu malam hari ini. Terima kasih buat semua yang Engkau percayakan dalam hidup ini, sehingga lewat tangan kami bisa bermain musik, kami bisa bermain tamborin. Lewat mulut ini kami bisa memuji Engkau sebagai WL, sebagai singer. Lewat tangan kami, Engkau juga percayakan kami di tim multimedia. Lewat tubuh ini Tuhan, Engkau sudah berikan secara luar biasa. Kami rindu Tuhan, apa yang Engkau percayakan dalam hidup ini, kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ampuni kami, mungkin selama ini kami sempat bergeser mencuri kemuliaan-Mu. Kami mencari pujian, kami mencari perhatian. Tetapi melalui sharing firman-Mu malam hari ini kami rindu Tuhan. Hidup kami untuk Engkau. Hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Sehingga ketika kami bisa melakukan banyak hal dalam gereja ini, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat pembelaanmu, penyertaan-Mu. Kau juga berkati setiap orang tua kami yang sampai hari ini begitu mengasihi kami, peduli dengan kami. Tuhan berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat persekutuan yang indah malam hari ini. Sebentar umat-Mu akan pulang, Kau juga tolong sertai mereka yang kuliah, mereka yang bekerja. Tuhan berkati sehingga apapun aktivitas mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Anak muda yang dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, boleh tinggal menyertai kehidupanmu mulai petang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Kita bersyukur akhiri perhimpunan ini, terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam.